Pertama-tama kita masukkan label ke dalam screen satunya. Nah, setelah itu pencet screen untuk memindahkan kata label itu ke bagian tengah dengan memencet like horizontal, lalu pencet center. Setelah itu, pencet label, lalu ubah namanya menjadi tebak nama gambar di bawah ini. Setelah selesai mengganti nama, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan ukurannya dengan screen-nya. Di sini saya menggunakan ukurannya yaitu 18. Lalu pilih image dan masukkan ke dalam screen. Lalu pilih ukuran width-nya dengan ukurannya yaitu fill parent. Setelah itu masukkan tombol button ke dalam screen, button 1 dan button 2. Lalu untuk button 1 ubah namanya menjadi kata speak. Lalu tulisan speak-nya diberi bold, dan untuk warna background-nya itu sesuai dengan yang kalian suka saja. Misalnya saya menggunakan warna kuning. Lalu untuk button 2 diberi nama next, dan untuk langkah-langkahnya sama dengan button 1, yaitu tulisannya diberi bold dan warnanya bisa diatur sesuka kalian. Lalu masukkan label ke dalam screen. Nah, guna label kedua ini nanti akan digunakan untuk mengetahui jawaban dari gambar tersebut benar atau salah. Untuk label ini ntar namanya dihilangkan. Lalu untuk font size-nya digunakan ukuran 20 agar tulisannya nanti kelihatan dan tidak terlalu kecil untuk dilihat. Langkah selanjutnya saya akan mengupload file-file yang digunakan untuk gambar nanti. Lalu kita masuk ke bagian blocks. Pencet yang pilihan variabel lalu masukkan yang namanya initialis global. Untuk namanya diubah menjadi kata objek. Setelah itu kita ke bagian list, lalu pilih yang tulisannya make a list. Dimasukkan ke dalam initialis global tadi. Setelah itu kita ke bagian designer, lalu lihat file yang tadi telah kita upload, itu ada berjumlah kira-kira 10. Lalu kita ke bagian pengaturan listnya, kita masukkan itemnya sampai berjumlah 10. Lalu pilih lagi yang teks, ambil yang paling atas, lalu masukkan ke dalam item yang make a list tadi. Lalu dilakukan duplikat sebanyak 10 kali. Lalu klik teks tersebut untuk mengubah namanya menjadi nama yang ada di file tadi. Lalu salin blok yang tadi. Setelah disalin atau diduplikat, ubah nama objeknya menjadi objek names. Lalu untuk bagian teksnya itu sama saja seperti yang di atas, hanya saja format JPEG-nya dihilangkan. Jadi hanya misalnya motor, jadi motor aja, tidak ada motor titik JPEG. Lalu buat lagi blok baru dengan memencet variabel, pilih yang initialis global. Untuk namanya diubah menjadi objek number.
Setelah itu pilih blok math, ambil yang paling atas yaitu yang 0. Untuk angka 0 diubah menjadi angka 1. Untuk screen 1 diisi dengan blok when screen 1 initialize do. Lalu diisi dengan image, mengambil blok yang namanya set image 1 features 2. Lalu ke bagian list, pilih yang select item list. Select list item up. Setelah itu ke bagian variabel, ambil yang paling atas yang get, lalu dipasang ke select list itemnya. Setelah itu ubah namanya ke global object dan duplikat. Dan untuk yang di duplikat ini diubah lagi namanya menjadi object number. Lalu kita akan membuat blok dari button 1 dan kemudian button 2. Lalu yang terakhir label. Lalu pencet blok dari button, pilih yang when button 1 klik do. Kembali lagi ke bagian designer, karena saya lupa menambahkan speech recognizer-nya. Setelah sudah dimasukkan ke dalam screen, kembali lagi ke dalam blocks untuk melakukan bloknya lagi. Saya akan menambahkan blok dari speech recognizer ke dalam blok button 1. Lalu pencet speech recognizer 1 lagi untuk mengambil blok when speech recognizer 1 after getting text to. Setelah itu ke bagian control untuk mengambil if then else, lalu dimasukkan ke dalam blok when speech recognizer 1 tadi. Setelah itu pilih math untuk mengambil blok sama dengan. Lalu pilih result pada blok speech, ambil yang get result. Setelah itu copy paste yang select list item, dimasukkan ke dalam blok si math tadi. Untuk yang global object diubah namanya menjadi global object names. Lalu kita akan memasukkan blok label ke dalam blok space-nya, yaitu kita menggunakan blok label set label 2 text 2. Lalu kita ke teks, ambil yang paling atas. Setelah itu dimasukkan ke dalam blok label tadi. Lalu diubah namanya dengan diisi kata benar. Setelah itu diduplikat lalu dipindahkan ke bagian bawah dengan teksnya tadi itu yang dengan kata benar diubah menjadi dengan kata salah. Lalu buat blok dari button 2. Pilih yang when button 2 klik do. Setelah itu copy paste blok dari blok when screen 1 initialize dan dimasukkan ke dalam when button 2 klik do. Lalu kita ambil blok set global object number 2 pada bagian initialize global object number 2. Lalu dimasukkan ke dalam blok when button 2 klik do. Lalu ke blok math dan ambil blok yang penjumlahan dan diletakkan ke dalam set global object number 2. Lalu ke bagian variabel masukkan yang blok yang paling atas ke dalam math pengurangan tadi, namanya diubah menjadi global object number. Setelah itu ke bagian math lagi, ambil
blok yang paling atas yang 0. Untuk angka 0 diubah menjadi angka 1. Langkah selanjutnya kita ke bagian kontrol, lalu ambil blok if then else dan dimasukkan ke dalam when button 2 klik to. Lalu ke bagian blok math, ambil math yang sama dengan dimasukkan ke bagian if, lalu duplikat blok get global object number dan dimasukkan ke dalam math sama dengan tadi. Setelah itu ke bagian math lagi, ambil yang paling atas yang 0 dan yang 0 ini diubah menjadi 10. Setelah itu kita ke button 2 untuk mengambil blok set button 2 enabled. Lalu ke blok logic, ambil yang false dan dimasukkan ke dalam set button 2 enabled tadi. Blok yang di bawah tulisan else itu dipindahkan ke bagian else-nya. Lalu ke label 2 untuk mengambil blok set label 2 text to dan dimasukkan ke bagian else. Lalu setelah itu ke bagian teks, ambil yang paling atas yang kosong lalu dimasukkan ke dalam blok label 2 tadi. Untuk membuat tombol back, tinggal duplikat aja blok button 2 ini, dan untuk math penjelmahan diganti dengan math pengulangan. Setelah itu kita sambungkan ke AI Companion dan scan barcode-nya dan tunggu sampai prosesnya selesai. Saya Kevin Oktoga Mulya Surbakti dari kelas 11-2. Sekian tutorial dari saya tentang membuat aplikasi menebak gambar. Terima kasih.